Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan umur hingga saat ini dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Shalawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, hingga tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh kepada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan mulia bersama Al-Quran. Merenungkan perjalanan proses bagaimana Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di saat Al-Quran turun, Malaikat Jibril alaihissalam sebagai petugas Allah untuk menyampaikan kepada utusannya, yang dengan sebab ini menjadikan Malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang paling mulia dibanding malaikat-malaikat lainnya. Sahabat, bagaimana juga saat Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka dijadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Begitu juga peristiwa turun ayat pertama di kota Mekah di malam Lailatul Qadar, tersebutlah menjadikan kota Mekah kota yang diberkahi, dan malam tersebut menjadi Lailatul Qadar yang Allah muliakan serta mengagungkan dengan mensetarakannya dengan 1000 bulan. Saudara-saudaraku, tidakkah kita juga perhatikan bagaimana saat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan sebab Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setinggi-tingginya, mengalahkan derajat nabi-nabi yang lainnya. Sahabatku, dan bagaimana selanjutnya dengan kita? Apakah kita termasuk umat terbaik karena Al-Quran? Sungguh dengan sangat jelas dalam surah Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baiknya umat. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Semua itu juga karena sebab Al-Quran turun kepada umat Islam, bukan kepada umat nabi-nabi yang lain. Sahabat, maka siapapun kita orangnya, apapun status sosial kita, dan seberapa harta yang kita miliki, akan menjadikannya mulia manakala Al-Quran terus bersanding dengan dirinya. Oleh karenanya, jika kita ingin menjadi seorang muslim termulia, maka teruslah berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat, baik dengan membaca, mendengarkan bacaan, menghafal, memahami isinya, hingga mengajarkannya kepada orang lain, karena hal tersebut telah dijaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, yakni sebaik-baiknya kalian umat Islam adalah yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku, dan salah satu bentuk kemuliaan lain sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwasannya seseorang yang terus membaca Al-Quran, maka kelak di hari kiamat ia akan datang untuk memberi syafaat kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, rajin-rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabatku, hanya perlu kita ingat, jika Al-Quran sudah tidak menjadi sesuatu yang mulia di hadapan kita, maka perhatikanlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu menceritakan, yang artinya, Umar berkata,
Sesungguhnya Nabi kalian itu bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, mari kita buktikan kalau kita akan pasti mulia karena sering kalinya berinteraksi dengan Al-Quran. Walau sebagian kita miskin papa, cacat tanpa daya, dan tiada pangkat serta jabatan dunia, namun Al-Quran akan memposisikan kita di atas derajat yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tiada hari kita yang berlalu tanpa membaca Al-Quran, walau hanya 1 lembar dalam sehari saja. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.